Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kiki Dwi Wulandari. Saya adalah dosen dari program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, jurusan Teknik Bangunan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saat ini, saya sedang melaksanakan tugas belajar S3 pada program studi Ilmu Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, video portofolio pengajaran dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan penilaian sertifikasi dosen 2024 terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video pengajaran kali ini berkonsep tatap maya dengan diikuti oleh beberapa mahasiswa, dilakukan secara daring dan dua arah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mekanika bahan. Mekanika bahan adalah ilmu dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa dari jurusan atau prodi keteknikan, sehingga mata kuliah ini diajarkan pada semester awal, yaitu semester 2. Mekanika bahan yang saya ampu terbagi menjadi 2 SKS, yaitu 1 SKS teori yang dilakukan secara daring dan 1 SKS responsi yang dilakukan secara luring, sehingga dosen bisa melakukan review terhadap tugas-tugas yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh mahasiswa di dalam kelas secara langsung. Sehingga dosen juga akan mendapatkan feedback dari mahasiswa terkait dengan apa yang mereka peroleh dari perkuliahan mekanika bahan ini. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah mekanika bahan ini ada beberapa macam, ceramah, diskusi, ada contextual learning, dan juga case method. Sehingga pada mata kuliah ini, mahasiswa bisa mengembangkan apa yang dia miliki dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak terpusat pada dosen, tapi mahasiswa juga bisa menggunakan kreativitas mereka dalam mengkaji suatu kasus dengan menggunakan ilmu mekanika bahan ini. Pada proses pembelajaran mata kuliah mekanika bahan ini, saya sering menggunakan studi kasus yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan data aktual dari material-material konstruksi yang sering digunakan pada proyek konstruksi pada umumnya, seperti baja, kemudian beton, dan juga material konstruksi pendukung lainnya. Penilaian dari mata kuliah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah 10% dari penilaian diambil dari daily assessment atau kehadiran mahasiswa pada perkuliahan mekanika bahan ini. Kemudian 20% diambil dari nilai evaluasi tengah semester, 30% diambil dari nilai evaluasi akhir semester, dan yang terakhir 40% diambil dari tugas dan responsi yang mahasiswa lakukan selama perkuliahan mekanika bahan. Demikian penjelasan dari saya terkait mata kuliah yang pernah saya ampu dan sangat sesuai dengan bidang keahlian saya. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan bersama mahasiswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Mas, mahasiswa teknik pengelasan semester 2. Ya, hari ini kita melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah mekanika bahan. Nah, mekanika bahan ini adalah ilmu dasar yang harus dimiliki atau yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa di jurusan keteknikan termasuk teknik pengelasan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya akan memberikan rencana pembelajaran semester yang nantinya akan kita lakukan di 1 semester ke depan ya. Apakah sudah terlihat untuk RPS-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, ini adalah RPS dari mata kuliah mekanika bahan. Sudah tertulis semuanya di sini. 1 SKS teori, 1 SKS responsi, beserta jumlah waktu pertemuannya juga sudah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini apa sih, Bu? Ngapain sih kuliah mekanika bahan? Lah, di sini sudah dijelaskan bahwa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah nantinya di akhir semester ya, kita bilang seperti itu, mahasiswa mempunyai kemampuan merancang konstruksi atau struktur sederhana yang memenuhi kriteria tegangan, defleksi, dan keselamatan. Di minggu 1, jadi pertama kali nanti ini kita ketemu ini, minggu pertama sampai minggu kedua, di akhir minggu kedua nanti Mbak Mas akan bisa atau akan mampu menghitung reaksi pada tumpuan dengan variasi beban yang bekerja. Apa itu tumpuan, apa itu beban yang bekerja, nanti kita dapatkan di minggu pertama dan kedua ini. Nah, metode belajarnya kayak gimana, Bu? Metode belajarnya cuma ngobrol aja kayak gini? Enggak. Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah ini, selain ceramah, selain diskusi, nanti juga ada contextual instruction, juga ada cooperative learning. Jadi
belajarnya seperti apa? Nanti ada studi kasus juga di sini. Jadi ada studi kasus yang saya berikan, kemudian teman-teman mahasiswa mengerjakan, kemudian dibahas bersama, diskusi bersama, saling mengutarakan apa yang sudah didapatkan dan menyimpulkan bersama-sama. Jadi nantinya nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar. Jadi sama-sama saling mengisi satu sama lain ya. Nah, kemudian di minggu ketiga sampai keempat, nantinya mahasiswa mampu menghitung besarnya gaya geser dan momen bending pada batang. Yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti, yang awalnya tidak mampu menjadi mampu. Yaitu di sini nanti akan bahas gaya dalam dan momen dalam. Di setiap minggunya kita ada case method. Jadi case method itu apa sih, Bu? Yaitu tadi saya akan memberikan suatu studi kasus di kondisi real, jadi misalnya ada konstruksi nih di lapangan, seperti ini bentuknya, bagaimana cara menghitungnya, terdiri dari apa saja itu, disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus didapatkan jawabannya dari mengkaji bersama teman-teman, gitu ya. Kemudian di semester kelima, di minggu kelima, nantinya mahasiswa mampu membuat diagram gaya geser dan momen bending. Gunanya untuk apa? Diagram gaya geser dan momen bending. Agar teman-teman mahasiswa ini mengetahui nantinya. Jadi ketika ada suatu konstruksi jembatan misalnya yang gampang kita mengerti gitu ya, itu terjadi apa sih kalau banyak kendaraan di atasnya? Nanti dia bentuknya berubah seperti apa kalau kalau terlalu banyak kendaraan di atasnya? Terus ataukah misalnya nggak ada kendaraan, kena panas gimana? Kayak gitu. Misalnya pondasinya atau kena gempa. Nah, sesuatu yang sering kita dengar, gempa, gempa, gempa akan terjadi bagaimana jembatannya bakalan gimana kalau kena gempa ataukah putus ataukah geser ataukah bagaimana, nah itu nanti akan bisa didapatkan modelnya ketika kita bisa mendapatkan diagram gaya geser dan momen bending ini nanti bisa ketahuan polanya seperti apa di bagian ini nanti. Terus kemudian minggu ke-6 sampai ke-7 mahasiswa diharapkan nantinya mampu menghitung besarnya momen inersia suatu penampang batang. Kalau di SMA mungkin sudah pernah atau masih ingat gitu ya. Kalian kan masih semester 2, jadi paling enggak ada ingatan-ingatan masa lalu ya, masa lalu terkait sentroid, momen inersia itu seperti apa. Kemudian nanti akan bagaimana ketika suatu momen inersia itu dimiliki suatu penampang. Tuh. Kalau ngomongin penampang, jangan lupa ada penampang melintang, ada penampang memanjang. Jadi harus tahu dulu ini bentuknya bagaimana, kayak gitu ya. Kok kayaknya banyak banget ya Bu materinya? Ya, nggak banyak, tapi nanti kita kemas sejelas mungkin, sefun mungkin, sesederhana mungkin, sehingga Mbak Mas ini nanti bisa dapat dapat intinya gitu. Jadi nggak usah yang terlalu luas-luas, ngerti nanti intinya kayak gini, intinya akan seperti ini. Jadi ketika melihat kondisi di lapangan, tanpa kalian sadari setelah belajar mata kuliah ini kalian akan tahu, oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gini. Jadi nggak harus textbook terus. Jadi sebenarnya kalau masa lalu, kalau saya waktu dulu kuliah, belajar mata kuliah ini itu textbook. Terus akhirnya ketika terjun ke lapangan kita jadi meraba-raba, oh harusnya kayak gini ya, harusnya kayak gini gitu. Jadi ada waktu lama. Nah, tapi kalau kalian, saya ingin memberikan pengalaman lain, jadi belajar belajar mekanika bahan juga sekaligus langsung tahu, oh di lapangan nih kayak gini tuh bentuknya. Oh di lapangan akan terjadi seperti ini loh ya ketika ada beban yang bekerja. Bebannya apa, merata, terpusat atau apa. Nah, itu langsung tahu nanti ketika langsung melihat di lapangan tuh langsung tahu. Jadi nggak perlu buka buku gitu. Sampai sini dulu. Kira-kira sudah ada gambaran belum ya terkait dengan kuliah ini bakal ngapain gitu. Menurut saya sih lebih mengetahui apakah konstruksi itu sudah aman atau bagaimana. Jadi juga mengetahui detailnya. Jadi nggak sekedar asal aja nanti kalau misal kami mau ngelas atau bagaimanapun itu, Bu. Oke. Nah, itu tadi review tentang rencana pembelajaran semester yang akan nanti kita lakukan selama 1 semester ke depan. Nah, pertemuan pertama kita langsung masuk ke materi ya. Saya share dulu materinya. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Bu. Oke, Sudah, baik. Bu. Ya. Ketika saya menyampaikan materi ini, nanti boleh langsung misalnya ada yang mau tanya, boleh. Atau misalnya saya tanya juga mohon ada respon gitu ya. Nah, kita mulai saja. Mekanika bahan dengan kode mata kuliah WE 42100, pengampunya saya, Gigi Dwi Wulandari, kalian bisa panggil Bu Gigi sesuai dengan tadi perkenalan di awal. Apa itu mekanika? Boleh jawab satu atau dua orang? Langsung saja. Saya, Bu, Ya boleh, Mbak izin Nufus. menjawab. Suara saya sudah terdengar. Sudah, Mbak. Ya, ini menurut saya ya, Bu. Menurut saya mekanika itu ilmu yang berkaitan dengan gerak benda di bawah pengaruh gaya. Kurang lebih itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nufus. Yang lain ada? Saya, Bu. Ya boleh, Mbak Sartika, ya betul. Iya, Satika.
Mekanika menurut saya itu ilmu yang nantinya akan belajar tentang struktur Bu dan mesin. Oke, baik. Ya, kalau menurut eh, Mbak Sartika tadi ilmu yang akan mempelajari tentang struktur atau mesin. Kalau menurut Mbak Nufus tadi, gerak benda di bawah pengaruh gaya. Nah, sebenarnya mekanika itu sendiri adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku struktur atau mesin. Karena di sini namanya mekanika bahan, ya kalau sebenarnya nih ya, kalau kita ngomong sebenarnya, mekanika bahan itu adalah mempelajari perilaku struktur atau mesin di, kan, nge-lag. Jadi sebenarnya kalau di sini, kalian ini kan mata kuliah mekanika bahan. Ketika saya dulu belajar, kebetulan saya dulu bidangnya teknik sipil. Ketika belajar dulu terbagi mekanika mekanika itu ada dua, mekanika bahan sama mekanika teknik. Kalau di mekanika bahan itu belajar tentang perilaku struktur atau mesin karena bahannya. Jadi misalnya bahannya dari baja, ya nanti kita belajar tentang perilaku struktur atau mesin karena perilaku bajanya. Kalau karena beton ya karena betonnya. Terus kalau mekanika teknik itu belajar perilaku struktur atau mesin karena gaya-gaya yang diberikan kepadanya. Nanti seperti apa perubahannya, perilakunya berubahnya kayak gimana. Nah itu. Tapi kalau di teknik pengelasan ini itu digabung jadi satu. Jadi intinya di teknik pengelasan nanti sebelum UTS akan belajar tentang mekanika teknik, yaitu mekanika yang terjadi karena gaya-gaya yang dibebankan kepadanya. Nanti kemudian setelah UAS akan belajar tentang mekanika yang terjadi karena bahannya itu sendiri. Nah, gitu ya, paling enggak. Nah, sekarang ngomongin mekanika teknik dulu. Nah, mekanika teknik. Ketika benda diberikan ketika benda diberikan aksi, maka dia akan memberikan reaksi. Jadi kalau kayak kalian ketika dipukul, pasti juga akan memberikan reaksi. Reaksinya bisa lebam terus kalian diam saja, atau reaksinya bisa lebam atau kalian membalas, kan gitu ya. Hukumnya ada aksi sama reaksi. Mungkin kalian ingat karena ini ada di fisika SMA atau SMA kalau nggak salah kelas 1 udah ada. Nah, kayak gini, ketika kalian mendorong meja, meja juga akan memberikan perlawanan. Jadi perlawanannya gimana? Jadi kalau mejanya berat, pasti kalian membutuhkan aksi sebesar beratnya dia untuk bisa menggeser si meja itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada aksi, ada reaksi. Nah, sekarang ngomongin beban. Bukan beban hidup, tapi beban terpusat dan terbagi rata. Ada yang tahu nggak terpusat dan terbagi rata itu kayak gimana? Baik. Eh, menurut saya kalau beban ada dua ya. Kalau terpusat itu bebannya ada cuma di satu titik gitu Bu. Jadi kalau terbagi rata juga ada sama seperti namanya terbagi rata. Jadi ada di beberapa titik yang sudah dibaginya secara rata. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, baik. Oke, kalau beban terpusat, ilustrasinya seperti ini. Oke, ada mobil jalan, berhenti di satu titik, itu namanya beban terpusat. Kendaraan berhenti di atas jembatan, contohnya kayak gitu. Kalau di mekanika bahan atau mekanika teknik lah kita sebutnya, ilustrasi jembatan tuh kayak gitu, penggambarannya tuh seperti itu. Nah, nanti ini, itu apa Bu? Segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kayak gini, roda depan ada dua, roda belakang ada dua juga. Depan kita bilangnya P2, belakang kita bilangnya P1. P1 itu apa? Ya cuman simbol gaya saja, ya kan? Beban terpusat satu, beban terpusat dua, gitu. Gambarnya gitu. Kalau nanti di mekanika teknik tuh gambarnya gitu. Jadi soal-soal kebanyakan di textbook seperti itu. Tapi saya juga akan memberikan ilustrasi real di lapangan kayak apa sih bentuknya sebenarnya itu. Jadi nggak cuman taunya P1, P2 gitu, nggak gitu. Nah, kalau beban terbagi rata gimana? Nah, ini ilustrasinya. Beban kendaraan yang berhenti dan terletak merata di atas jembatan. Merata apanya? Apakah merata letaknya atau merata semuanya? Merata letaknya dan merata beratnya. Jadi beratnya sama besar. Jadi kalau ada satu yang lain beratnya, ya lain. Bukan beban terbagi rata. Gitu ya. Ki adalah ton per meter lari satuannya. Selain ton boleh boleh kilogram atau apa, tapi biasanya kita pakai satuan standar internasional, pakainya ton per meter lari. Apakah boleh per sentimeter? Ya boleh saja, tergantung studi kasus yang akan dikerjakan. Kalau P satuannya apa, Bu? Kalau P berarti karena dia beban terpusat, nggak ada per meter larinya. Jadi cuman ton atau kilogram saja, atau newton saja, gitu. Satuan-satuan berat. Ya, lanjut di slide berikutnya ada bab tentang tumpuan atau perletakan. Kalau sudah diomong tumpuan, berarti kalian sudah tahu tumpuan itu gimana. Tumpuan itu apa sih? Tempat untuk bertumpu, ya kan? Tumpuan namanya. Perletakan, tempat untuk meletakkan. Lah, ilustrasi di mekanika teknik itu seperti ini. Misalnya ada bangunan gedung, terus ada pondasinya, ada bangunan bawahnya. Nah, di tengahnya itu pasti ada tumpuan. Ya, tumpuan itu untuk menghubungkan bangunan bawah dan bangunan atas. Nah, seperti ini. Terus, apa fungsi perletakan kalau kayak gini berarti?
Izin menjawab. Ya, boleh. Menurut saya fungsi perletakan atau tumpuan itu agar bangunan atas atau gedung tidak rubuh. Oke, baik. Saya lanjutkan. Fungsi perletakan untuk menjaga struktur supaya kondisinya stabil. Stabil itu ya nggak oleng, ya nggak bergeser, ya tidak nguling, ya tidak lari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak kalian tuh ya, kalau sudah punya tumpuan hidup, pasti akan stabil, kan begitu ya kan ngomongnya. Untuk mempermudah ingatan kalian apa sih tumpuan itu ya, gitu ya. Ternyata tumpuan itu ada banyak macamnya. Ya, yang pertama tumpuan roll. Roll itu ya namanya roll ya seperti roda. Ini gambar apa ya, Bu? Ini gambar di eh, ini pondasi mesin. Jadi dia menggunakan pondasi roll, tumpuan roll. Jadi dia bisa goyang-goyang. Goyang-goyang itu istilahnya ke kanan dan ke kiri gitu ya. Yang kanan ini gambar di bawah jembatan. Kalau kalian pernah ke bawahnya jembatan ya kan, di bawahnya pasti ada begininya. Ini untuk menjaga ketika ada kendaraan di atasnya, itu dia masih bisa bergeser ke kanan ke kiri. Gambarnya di mekanika teknik tumpuan roll itu segitiga ada rollnya. Itu ada rollnya. Nah, dia memberikan reaksi vertikal. Jadi dia itu nggak punya reaksi horizontal. Jadi nggak punya reaksi horizontal. Jadi ya sudah dia ngikutin aja kemana-mana dia ikut. Tapi kalau dia diberikan aksi atau gaya yang vertikal gitu, yang tegak lurus ke bawah, tegak lurus dengan tumpuannya, itu dia bisa memberikan reaksi balik. Jadi istilahnya dia punya effort untuk menahan reaksi vertikal yang diberikan padanya sehingga dia nggak ambles gitu ya, nggak ambles ke bawah. Itu intinya kayak gitu. Jadi roll itu nggak bisa ambles, tapi dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan sumbunya tapi ya ke kanan ya ke kanan ke kiri atau ke depan ke belakang itu sesuai dengan sumbunya si roll ini. Terus reaksi momen dia juga nggak punya. Momen itu kan guling ya, istilahnya guling. Jadi ketika didorong dia akan guling. Terus ada tumpuan sendi. Tumpuan sendi itu gimana? Nah, kalau tumpuan sendi gambarnya kayak gini, gitu, nggak ada rollnya. Nah, kalau tumpuan sendi dia punya reaksi vertikal. Ternyata tumpuan sendi itu juga punya reaksi horizontal. Jadi dia nggak bisa didorong ke kiri dan ke kanan. Tapi dia tidak punya reaksi momen. Yang artinya ketika didorong melengkung, jadi ada gaya, ada jarak, sehingga ada momen yang terjadi, maka dia mengikuti kemana momen itu. Guling, itu bisa dia. Terus terakhir, tumpuan jepit. Nah, ini gambar di lapangan kayak gini, tumpuan jepit. Kalau kalian tahu, rumah kalian, sosoran, ya, sosoran genteng itu, atau sosoran balkon, itu pakainya tumpuan jepit. Diomong tumpuan jepit itu kalau bahasa Inggrisnya fix. Fix, biasanya namanya fix di buku-buku internasional tuh, tumpuan jepit itu namanya fix. Nah, kalau ini, ada yang tahu nggak? Kalau dinamakan jepit berarti dia menjepit. Menjepit tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti, coba, masih punya reaksi vertikal nggak? Masih punya, Bu. Punya. Oke. Punya reaksi horizontal nggak? Masih punya, Bu. Oke, punya. Nah, terakhir ini, masih punya nggak reaksi untuk melawan gaya momen yang terjadi? Yuk, Punya, Bu. punya. Oke, berarti tumpuan ini sifatnya kaku. Nggak bisa diapa-apain. Kalau udah ada tumpuan jepit, nggak perlu sudah tumpuan yang lain. Udah cukup ini aja, udah ada 3 reaksi yang andalannya sebuah struktur itu kuncinya di sini. Punya tiga reaksi yang bekerja padanya. Itu udah cukup. Nggak perlu teman, udah. Udah bisa berdiri sendiri. Udah bisa seimbang. Oke, kalau ada yang tahu, ini gede, besar, tinggi, panjang, kok bisa tetap di situ, berarti kenapa ini? Seimbang, seimbang. Mungkin ada yang lain lagi? Karena Karena strukturnya stabil, Bu. Karena strukturnya stabil. Oke. Nah, pertanyaannya baru muncul. Mengapa bangunan tersebut dapat berdiri? Oke, jawabannya adalah struktur bangunan dalam keadaan seimbang. Yang namanya seimbang, nggak bisa guling. Guling karena gaya momen. Nggak bisa bergeser karena dia punya reaksi horizontal. Nggak bisa ambles karena dia punya reaksi vertikal. Nah, tiga reaksi itu yang harus kalian ingat-ingat. Ya, yang harus kalian ingat-ingat. Harus dimiliki. Harus nilainya berapa biar seimbang nilainya. Nol kah berapa? Ya kan, gitu ya. Suatu struktur mencapai keseimbangan statis apabila nih sigma V sama dengan 0 V itu apa? V itu vertikal. Sigma V berarti jumlah gaya vertikalnya sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya vertikal yang terjadi pada struktur tersebut sama dengan 0. Jumlah gaya dan reaksi horizontal yang terjadi sama dengan 0. Jumlah gaya dan reaksi momen yang terjadi sama dengan 0.
Jadi semua jumlahnya harus sama dengan 0 untuk bisa mencapai kondisi seimbang. Nah, suatu benda berdiri di atas meja. Ibaratkan kalian lah ya, beratnya 5 kilo. Kurang berat ya kan? Berapa reaksi vertikal yang terjadi supaya balok tersebut tidak turun? Coba ada yang bisa jawab? Kalau ada beratnya 5 kilo, berat sendiri berarti ada gaya ke bawah 5 kilo. Berarti butuh reaksi vertikal berapa biar tidak turun baloknya. Tidak turun berarti dia punya keseimbangan vertikal. Ada yang bisa jawab? Mas-mas atau mbak-mbak boleh saja. Berapa? Pertanyaannya berapa reaksinya? Berapa reaksi vertikalnya? 5, Bu. 5. Kenapa kok bisa 5, Mbak? Coba jelasin. Karena F aksi sama dengan F reaksi. Oke, Jadi baik. harus sama. Oke. Jadi seperti ini. Penulisannya untuk menjawab sebuah pertanyaan soal seperti ini, nulisnya gimana sih, Bu? Seorang engineer tuh kalau mengerjakan soal-soal matematis kayak gini, nulisnya seperti ini. Ya. Sigma V sama dengan 0. Ini harus ditulis. Kenapa? Biar tahu, biar ingat bahwa kondisi yang kita inginkan adalah ini. Kemudian baru tulis reaksi yang terjadi. Ada apa saja di sini? Ada RV, terus ada PV. Loh, kenapa ini kok minus, Bu? Karena arahnya berlawanan. Ketika arahnya berlawanan, misalnya ke atas kalian anggap positif, tulis positif, berarti yang ke bawah dianggap negatif. Tulis saja negatif. Kemudian sama dengan 0. Masukkan angkanya, sehingga menghasilkan besar reaksi vertikal yang terjadi. Satuan jangan lupa ditulis, karena satuan ini penting. Penting untuk tahu berapa, apakah sudah benar belum ya, segini butuhnya. Nah, terus panah ini untuk apa, Bu, panah ini? Kalau saya nggak nulis panah ini, boleh nggak gitu ya kan? Ya nggak boleh. Karena harus tahu reaksi vertikal ini, 5 kilo ini, arahnya kemana. Gitu kan? Arahnya kemana, agar tahu. Sehingga nggak keliru di lapangan. Nah, kalian disuruh merencanakan, harusnya reaksi vertikalnya ke atas, kalian desain reaksi vertikalnya ke bawah. Ya kan? Bikin konstruksinya semakin berat, gitu kan? Jadi harus tahu ini, ada tanda arahnya kemana reaksi tersebut. Oke, ini yang terakhir untuk contoh soal dan pembahasannya sekalian ya nanti. Nah, ada soal balok AB ditumpu di A berupa sendi dan B berupa roll, beban terpusat P 8 ton, bekerja dengan sudut 45 derajat. Pertanyaannya, carilah gaya-gaya reaksi di perletakan. Jadi harus ingat, kalau ada gaya diberikan, maka ada reaksi yang melawan. Jadi ada aksi reaksi. Gitu terus ya, diingat-ingat. Nah, seperti apa cara gambarnya? Nah, ini. Ada balok A, B, digambar. Balok A, B, ini ya, balok A, B. Terus ada perletakan sendi, digambar berupa segitiga, dikasih nama A. Terus perletakan roll di B, diberi nama B. Jangan lupa kalau roll ada segitiga, ada lingkarannya. Nggak boleh segitiga aja. Itu ya. Terus kemudian ada beban terpusat. Beban terpusat tadi gambarnya gimana? Gambarnya berupa garis lurus, ada tanda panah arahnya. Sudutnya jangan lupa ditulis, ada sudut 45 derajat. Gayanya jangan lupa ditulis besarnya berapa. Nah, jarak-jaraknya given. Jarak-jaraknya sudah given 4 sama 2. Nah, biasanya di soal tuh kosongan. Kosongan dalam artian nggak ada RVA, nggak ada RVB. Dan juga nggak ada RHA. Ini muncul karena apa? Diingat-ingat lagi bahwa perletakan roll, ya kan, perletakan roll itu hanya punya reaksi vertikal. RV ini namanya reaksi vertikal, B itu adalah lokasinya ya. Nah, terus kemudian RVA itu adalah reaksi vertikal di A, ya kan? RHA reaksi horizontal di A. Nah, arahnya kok bisa ke atas, ke samping kanan, nggak ke samping kiri atau ke bawah, Bu? Nah, ini hanya asumsi awal saja. Jadi nanti ketika dihitung akan ketahuan apakah asumsinya benar atau tidak. Kalau asumsinya nanti benar, maka nanti hasilnya balik, maka hasilnya adalah negatif. Jadi sesuai dengan asumsi, misalnya ke atas nih asumsinya nanti positif, maka kalau hasilnya negatif maka dia arahnya berlawanan. Pakai konsep vektor ya, konsep vektor gayanya bisa bisa plus bisa negatif itu karena perubahan arahnya saja. Nah, seperti apa mengerjakannya? Kita pelan-pelan. Ini sudah langsung ada jawabannya. Nah, pertama-tama kita masuk ke yang mudah dulu. Kita masuk di reaksi horizontal sama dengan 0. Konsep keseimbangan tadi ya. Reaksi horizontal sama dengan 0. Ada apa saja di situ? Di soal. RHA. Ada P.
Loh, P-nya kok pakai cos, Bu? Kok harus ditegak luruskan terhadap bidangnya? Nah, kayak gini. Kalau reaksi horizontal berarti dia harus harus sejajarkan atau searah dengan sumbunya. Kalau reaksi vertikal nanti harus ditegak luruskan dengan bidangnya. Nah, di sini langsung kalau horizontal berarti kan reaksi yang ke kanan atau ke kiri, gampangnya gitu ya. Jadi ditulis P kali cos alfa. Alfa sudutnya, cosnya adalah ketika gaya miring ditransformasikan ke sumbu horizontal. Ketemunya adalah sekian. Tinggal dimasukkan semua angkanya. Kalau positif berarti benar asumsi bahwa RHA adalah reaksi yang mengarah ke kanan. Nih, makanya di akhir selalu dituliskan arahnya. Bagaimana dengan sigma momen? Kalau udah masuk momen, maka diingat dia adalah gaya kali jarak. Maka gayanya berapa dikalikan jaraknya. Sigma momen adalah gaya-gaya yang bekerja tegak lurus bidang dikalikan jarak lengan menuju tumpuan. Kayak apa sih, Bu? Kok sulit banget? Dilihat-lihat. Sini. Sigma momen di A. Dilihat di A ini ya. Di A. Di A dilihat. Sigma momen di A harus sama dengan 0. Kalau nggak 0 dia nggak boleh. Kan? Harus sama dengan 0. Masukkan. P-nya berapa? 8 ton. Kalau dibuat tegak lurus maka dikalikan dengan sin-nya. Sin sudutnya. Sin 45. Ini baru gayanya saja. Jaraknya berapa menuju ke tumpuan A? Nih, 4. Gayanya adalah 4. Kemudian dilihat lagi gaya-gaya bekerja di yang lainnya. Kalau di sigma MA sama dengan 0, lihatnya ke samping kanan. Di sini ada gaya apa saja nih. Di sini sampai sebelum tumpuan A ada gaya apa saja. Setelah P ada gaya RVB. RVB, reaksi vertikal di B, menuju tumpuan A dikali 6. Nah, ini. Udah tinggal masukkan semuanya. Angka-angkanya, maka ketemu arahnya kemana. Kalau positif, maka arahnya benar. Asumsinya reaksi vertikal itu ke atas. Terus kemudian sigma MB sama dengan 0. Ganti sekarang. Ganti. Sigma MB sama dengan 0. Lihat di sini. Maka semua gaya yang terjadi, gaya vertikal yang terjadi, gaya tegak lurus batang yang terjadi sebelum tumpuan B, itu dikalikan dengan jarak lengan ke tumpuan B. Jadi ada RVA, reaksi vertikal di A, dikali jaraknya. Berapa jaraknya ke tumpuan B? Berapa jaraknya ke tumpuan B? Berapa teman-teman jarak ke tumpuan B? Reaksi vertikal di A ke tumpuan B, ini jaraknya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dituliskan di sini. Ini ya. Kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena arahnya ke bawah. RVA positif tadi karena arahnya ke atas, kita asumsikan dia positif, maka yang ke bawah asumsinya negatif. Maka P dikali sin sudutnya, dikali jaraknya ke tumpuan B, ini jaraknya. 2, masukkan sini. Kemudian dihitung, ketemulah jaraknya. Ketemulah reaksi vertikal di A itu berapa. Nah, sudah ketemu semua. RHA ketemu, RVB ketemu, kemudian RVA ketemu. Yang terakhir adalah kontrol. Kontrol itu memastikan semua jumlah reaksi vertikal sama dengan 0. Maka tinggal dijumlahkan semua saja reaksi vertikal yang terjadi. RVA ditambah RVB dikurangi P sin sama dengan 0. Kalau jumlahnya sudah 0, maka tulis oke. Itu artinya struktur kalian sudah dalam kondisi seimbang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari saya belum ada, Bu. Oke. Enggak katen kayu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita tutup kuliah hari ini. Apabila nanti di waktu kalian belajar ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan nanti ketika mata kuliah responsi. Jadi langsung tanya di sana. Untuk saat ini, kita selesaikan dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak sudah aktif dan hadir di kuliah kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Kapanpun nanti hingga lulus pun semoga juga masih bisa dimanfaatkan. Itu saja dari saya. Saya stop sharing dulu. Biar saya bisa lihat teman-teman di sini. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya tutup langsung ya. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh panitia sertifikasi dosen 2024
Semoga video portofolio pengajaran ini dapat memberikan insight bagi kita semua dengan mendukung semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka.